Gini, saya kira itu landasannya sudah jelas. Ya, falsafah bangsa kita sudah jelas, ya. Kalau kita kembali kepada ideologi Pancasila itu adalah sebuah ideologi jalan tengah. Jadi langkah-langkah yang diambil itu adalah selalu win-win solution, ya. Tidak bisa, tetapi prinsipnya adalah bahwa bagaimana agar supaya langkah-langkah yang diambil itu kembali kepada itu tadi. Ya, bahwa penjajahan di atas bumi ini harus dihapuskan. Tidak boleh ada antar satu negara dengan negara yang lain. Jangankan saling menjajah, tapi saling mengganggu pun tidak boleh. Tetapi harus kita ciptakan keharmonisan yang lebih produktif. Bung Bahlil Lahadalia juga memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya karena Pak Prabowo tidak hanya sekedar melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif, tetapi justru Pak Prabowo selaku pemimpin bangsa Indonesia sudah mengambil inisiatif yang lebih progresif. Ya, lebih progresif, mengambil inisiatif, mengambil kepeloporan untuk mengambil langkah-langkah bagaimana sejatinya yang kita lakukan untuk menciptakan perdamaian di Timur Tengah, khususnya bagaimana agar supaya negara-negara yang ada di dunia ini mengakui kemerdekaan Palestina. Nah, saya kira ini, dan oleh karena itu Ketua Umum Partai Golkar menilai bahwa langkah yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto tidak hanya bebas aktif tetapi juga proaktif dan dijamin ada produktivitas memberikan solusi-solusi yang ada sehingga upaya untuk perdamaian dan bagaimana bangsa Palestina untuk mencapai kemerdekaannya itu tidak seperti selama ini, itu seakan-akan hanya status quo, tidak ada kemajuan-kemajuan. Tetapi begitu Pak Prabowo ke luar negeri dulu, dan saya kira ada beberapa pernyataannya juga yang penting disampaikan dan perlu kita ingat bahwa Pak Prabowo ketika itu juga sudah menghimbau negara-negara Islam bahwa perlu persatuan dan kesatuan, tidak hanya dalam pernyataan-pernyataan tetapi juga harus ada dukungan secara konkret. Jadi istilahnya tidak hanya omong-omong tetapi ada dukungan secara konkret bagaimana agar supaya kemerdekaan Palestina itu dapat segera terwujud dan tidak terjadi suatu proses penzoliman yang dilakukan oleh Israel di sana. Nah, oleh karena itu maka sekali lagi DPP Partai Golkar memberikan dukungan sepenuhnya pernyataan Prabowo, dan juga ada satu partai atau beberapa partai dan juga lembaga-lembaga keagamaan dan lembaga-lembaga sosial sudah juga memberikan pernyataan, dan karena itu kita harapkan ini nanti betul-betul menjadi sikap dan pandangan politik sebagai pencerminan daripada bebas politik, bebas aktif luar negeri bangsa Indonesia, dan sekaligus bagaimana agar supaya penjajahan di atas bumi ini kita hapuskan. Nah, saya kira itu pernyataan dari DPP Partai Golkar dan sesuai dengan arahan Ketua Umum DPP Partai Golkar. Ada tambahan, Dinda? Silakan. Ayo tambahin dong. Lo kan sekretaris, masa? Ya. Gini, saya kira itu landasannya sudah jelas. Ya, falsafah bangsa kita sudah jelas, ya. Kalau kita kembali kepada ideologi Pancasila itu adalah sebuah ideologi jalan tengah. Jadi langkah-langkah yang diambil itu adalah selalu win-win solution, ya. Tidak bisa, tetapi prinsipnya adalah bahwa bagaimana agar supaya langkah-langkah yang diambil itu kembali kepada itu tadi. Ya, bahwa penjajahan di atas bumi ini harus dihapuskan. Tidak boleh ada antar satu negara dengan negara yang lain. Jangankan saling menjajah, tapi saling mengganggu pun tidak boleh. Tetapi harus kita ciptakan keharmonisan yang lebih produktif. Nah, oleh karena itu, sekali lagi bahwa pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo itu adalah merupakan jalan tengah dari sebuah solusi yang ada. Jadi mengakui kemerdekaan Palestina, dan setelah itu tentu hubungan diplomatik dengan Israel juga akan dipulihkan kembali. Nah, saya kira ini yang kita lakukan. Nah, tentu di sini dah sangat taktis Pak Prabowo. Ya, kenapa sangat taktis? Karena terlebih dahulu dilakukan dan adanya pengakuan kemerdekaan terhadap negara Palestina.
Kenapa? Karena yang selama ini biasa yang tidak konsisten kan Israel. Nah, jadi biar diakui dulu baru juga ada mencairkan hubungan diplomatik. Nah, masalah teknis setelah itu saya kira itu bisa dibicarakan, dan ini tentu sangat tergantung pada situasi dan perkembangan-perkembangan politik, dan juga yang paling penting tadi itu adalah geopolitik dan geostrategi dalam kehidupan internasional ini penting. Nah, kemudian sekali lagi saya ingin mempertegas bahwa kalau kepeloporan Prabowo ini berhasil, dan insya Allah kita yakin berhasil atas berkat rahmat Allah, berarti akan semakin memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional, apalagi misalkan ini adalah di negara-negara negara Islam ya di sana itu, dan saya kira sekali lagi Indonesia akan mendapatkan nilai tambah dan semakin memperkuat posisi ya negara Indonesia di dunia internasional. Mas Bang, ada nggak bidang-bidang tertentu yang mungkin masukan dari Golkar sebaiknya tidak dilakukan ketika hubungan diplomatik itu nanti benar-benar menjadi contoh, misalnya saat ini kan kayak tempat ibadah seperti sinagog belum secara terlihat muncul nyata di Indonesia. Nah, kalau ketika nanti hubungan diplomatik itu terjadi, apakah kemudian Israel boleh membangun tempat-tempat ibadahnya di Indonesia? Jadi sekali lagi saya katakan itu semua akan dibicarakan masalah teknis ya, karena itu nanti akan terlihat perkembangan-perkembangan yang ada. Ya, dan ini tentu menjadi masalah internal masing-masing negara. Dan setiap negara itu meskipun ada prinsip-prinsip internasional, tetapi setiap negara itu kan memiliki ciri karakter masing-masing. Dan tentu negara juga akan melakukan kebijakan-kebijakan berdasarkan pada ciri karakter itu dengan tetap dalam kerangka kepentingan-kepentingan internasional, kepentingan dunia. Saya kira itu konstruksi berpikir yang harus kita bangun. Lain-lain apa? Jadi yang pertama terkait dengan partai, sekali lagi saya katakan dan saya sudah pernah menyampaikan sebelumnya bahwa kita jangan ajari Pak Jokowi masalah arah dan orientasi politik. Mau masuk ke partai mana, sekali lagi jangan kita ajari. Kenapa? Karena kita punya keyakinan